Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa teras Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita akan membahas tentang mushaf Mesir. Ya, jadi ini adalah salah satu penampakan cover bagian dalam ya dari mushaf Mesir. Nah, ini bagian surat Al-Fatihahnya. Ya, kita lihat. Kalau melihat dari surat Al-Fatihah yang ada pada mushaf ini, maka kita melihat bahwa qiraah yang dipakai adalah qiraah hafaz dari Imam Asim. Ya, di antaranya bisa kita lihat dari ayat Maliki Yaumiddin yang mimnya dibaca panjang. Ya, itu diantaranya ya. Kemudian Bismillah juga termasuk ditulis termasuk dalam ayat, yaitu ayat 1. Nah, itu diantara tanda penggunaan qiraat gitu ya. Kemudian rosamnya ya, kalau kita melihat di sini rosam yang dipakai adalah rosam Utsmani dengan madhab Abu Daud Sulaiman ibnu Najah ya. Bisa kita lihat misalnya di lafaz sirata yang di situ ditulis dengan hadful alif. Jadi tidak ada alifnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu di antara tanda penggunaan rasam Utsmani dengan madhab Abu Daud. Ini juga berikutnya adalah contoh dari surah Al-Baqarah ayat-ayat pertama ya, ayat 1 sampai 4. Kalau kita melihat di awal surah Al-Baqarah ini tidak ada tanda wakafnya ya. Jadi cuma ada mu'annaqah saja, yaitu di dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, itu tanda wakaf mu'annaqah. Nah, jadi memang penggunaan tanda wakaf pada mushaf ini, pada mushaf Mesir ini berbeda dengan mushaf Indonesia gitu ya. Nanti akan kita lihat keterangannya. Nah, ini contoh bagian berikutnya dari surat Al-Baqarah dari ayat 5 sampai ayat ke-13. Nah, dari ayat ini kita juga bisa melihat qiraah yang digunakan. Misalnya pada ayat 10 itu ditulis bima kanu yakdzibun. Kalau beberapa imam yang lain membaca bima kanu yukadzibun. Atau juga misalnya ini yakhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una. Kalau di bacaan yang lain, imam yang lain itu dibaca wama yakhadi'una di lafaz yang kedua ya, di ayat 9 ini. Nah, itu di antara contoh dan tanda bahwa mushaf ini menggunakan qiraat hafaz dari Imam Asim. Nah, berikutnya adalah ta'rif bihadzal mushaf asy-syarif. Jadi tentang identitas mushaf ini gitu ya, agar diketahui oleh masyarakat dan para pembaca. Di sini dijelaskan kutiba hadzal mushaf wa dhubitu ala ma yuwafiqu riwayat Hafsin. Jadi dijelaskan seperti saya sampaikan di awal bahwa mushaf ini menggunakan riwayat Imam Hafiz Ibnu Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi liqira'ati Asim bin Abi Najud Al-Kufi At-Tabi'i an Abi Abdurrahman Abdullah Ibnu Hubaib As-Sulami an Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab anin Nabi. Jadi ini menjelaskan tentang jalur riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim sampai kepada Rasulullah ya. Kemudian berikutnya adalah keterangan tentang rosam yang dipakai. Jadi rosam yang dipakai itu adalah rosam Utsmani gitu ya. Nah, di sini masih menjelaskan tentang rosam. Jadi rosam Utsmani yang digunakan itu adalah menggunakan marwahu syaikhani.
Jadi Syekhoni itu adalah julukan untuk dua imam besar di dalam Rasam, yaitu Imam Abu Amr Ad-Dani dengan Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah. Nah, di sini keterangannya ma'a tarjih as-tsani indal ikhtilaf. Jadi mushaf Mesir ini mentarjih atau memilih Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah ketika terjadi khilaf antara beliau dengan Ad-Dani. Jadi mushaf Mesir ini sama dengan Saudi ya, menggunakan Utsmani madhab Abu Daud. Nah, kemudian berikutnya juga dijelaskan tentang jumlah ayatnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat nih ya pada keterangan berikutnya bahwa fi adil ayat, bahwa hitungan ayat pada mushaf ini itu menggunakan penghitungan al-Kufiyun gitu ya. Thariqatul Kufiyin menggunakan madhab Kufah yang di mana madhab Kufah itu menjelaskan bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran itu sebanyak 6.236 ya. Nah, itu artinya sama dengan yang kita miliki di mushaf standar Indonesia. Jumlahnya sama 6.236. Nah, keterangan lainnya yang dimuat pada mushaf ini itu misalnya adalah tentang sajadah pada mushaf ini, kemudian juga saktah yang jumlahnya 4 dalam bacaan qiraah Hafs dari Imam Asim. Kemudian juga di sini dijelaskan tentang dobat, syakal dan dobat gitu ya. Seperti sifir mustadir, sifir mustatil. Kemudian juga dijelaskan tentang idgham baik mutaqaribain maupun mutajanisain dan lain sebagainya. Di sini cukup detail sekali pada ta'rif mushaf gitu ya, pada mushaf Mesir ini sehingga memudahkan kita untuk membacanya. Nah, sampai kemudian juga dijelaskan tentang tanda wakaf ya, tanda wakaf yang dipakai pada mushaf ini. Dan di bagian akhir di sini dicantumkan nama-nama yang bertanggung jawab mushahihin dan pihak yang bertanggung jawab pada mushaf ini. Demikian keterangan tentang mushaf Mesir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.